Wanita ini hanya dengan ringan menyentuh kalung permata bernilai miliaran dolar. Permata itu segera bersinar, memprediksi masa depan seorang wanita. Dia dengan ramah mengingatkannya, jangan beli tenggiri, tapi beli lele saja. Dia alergi terhadap makarel. Dia mengabaikan kata-kata gadis itu. Setelah membayar cuti, tiba-tiba, dia menerima telepon dari putrinya. Kemudian dia menoleh, untuk menatapnya dengan curiga. Anda mengatakan kepada saya, untuk membeli ikan lele sekarang kan? Betul sekali, alergi terhadap makarel. Sebelumnya, Anda mengatakan, bahwa tamu kami alergi ikan tenggiri. Haruskah saya memberitahu Anda untuk membeli ikan lele? Akhirnya, di tengah malam, Sukuang bingung dan menutupi Xiaobi dengan selimut. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh tangannya. Pada saat ini, kalung itu bersinar. Kemudian dia terbangun dari mimpinya. Bicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Semua ikan hitam akan mati. Dia sangat senang dan terkejut. Keesokan harinya, ikan hitam itu ada di toko sebelah. Karena kekurangan oksigen, mereka semua mati. Melihat itu, mengingatkannya pada tadi malam. Ini sangat aneh, tapi Sukuang tidak percaya pada cerita ini. Kemudian beritahu mereka, untuk menjual semua ikan kepada Anda. Pemiliknya ingin membuang semuanya. Saya tidak ingin orang yang tidak beruntung ini memiliki reputasi seperti ini. Untuk membuka toko untuk saya di pagi hari. Anggap saja itu nasib buruk. Tapi suami pelit tetap tidak bisa berjualan. Jadi, dia terburu-buru untuk menarik akan pergi. Dia setuju untuk menjual ikan seharga 10-100 ribu. Sementara dia mengepak kotak itu. Bersiap untuk mengambil ikan itu. Tiba-tiba, dua orang mengejarnya, mengatakan bahwa bos ingin membeli ikan hitam dalam jumlah besar. Beberapa hari yang lalu, di TV menunjukkan ikan hitam goreng. Semua pelanggan di toko menginginkan ini. Karena mereka pergi ke semua pasar. Dan ikan hitam itu habis terjual. Juga setuju, mereka akan membeli dengan jumlah uang 2 kali harga pasar. Untuk membeli kembali ikan dalam jumlah besar. Pemiliknya sangat marah, sehingga dia menginjak kakinya. Ketika dua orang membeli ikan hitam, senang untuk kembali, terlihat pada dua orang berseragam. Ada nama Seul yang mengatakan busan Apple sangat senang. Benar-benar kebetulan, hari ini, Seul ditangkap oleh kreditur, juga dijual ke pedagang, tepat ketika dia sedang berjuang. Pegang tangan seorang pria, permata di lehernya bersinar lagi. Memprediksi masa depannya, nama serakah ini. Bagaimana Anda tahu dokter? Pria bernama Hyun Sul. Putranya itu menyedihkan. Burung camar. Burung camar terlalu berisik. Sebutkan nama anak Anda yang sakit dengan benar. Katakan itu. Juga beritahu saya, bahwa saya dapat membantu putranya menyelesaikan operasi. Pria yang mencurigakan itu tiba-tiba menerima pesan teks. Katakan padaku, kau menemukan dokter untuk membantu anakmu. Katakan padanya, untuk segera mentransfer uang untuk mengatur tanggal operasi. Setelah dia menelepon kembali untuk mengkonfirmasi, burung camar ini sangat berisik. Oh, pria haus uang ini, dan pria itu juga, putranya sangat menyedihkan. Apa ini? Panggilan telepon adalah nomor yang tidak dikenal. Jadi dia mengangkatnya. Apa kamu berani menipu saya? Untuk apa kamu mengangkat telepon? Baru sekarang dia menyadari, bahwa dia telah ditipu. Jadi bergegas untuk menyelamatkan Seul dan menariknya untuk melarikan diri. Monster, jangan lupa, apa yang baru saja kamu katakan. Aku tahu aku akan menepati janjiku. Apa yang akan kamu lakukan? Burung Hoang Yen di kandang, yang dibesarkan bosnya telah melarikan diri. Lari ke toko makanan laut pria malang itu untuk mengaku. Tapi ditolak. Dia bukan pacar saya, ya Tuhan. Bahkan dia menganggapnya sebagai orang hilang. Dan membawanya ke departemen kepolisian. Ketika dia melihat sekelompok pompa minuman keras, dia turun dari mobil polisi. Memikirkan gadis ini malam ini. Di sebelah anak laki-laki ini. Dia tidak tahan untuk melakukan itu. Harus membawanya pulang dan membiarkannya tidur semalaman. Seul terkunci di sebuah rumah besar selama 20 tahun. Jadi sangat penasaran dengan bagian luarnya. Pikir dia punya masalah mental. Anda harus mendesaknya untuk kembali ke kamar tidur untuk tidur. Oke. Besok pagi bawa gadis ini ke kantor polisi. Karena pergi ke rumah pangerannya. Menari dengan riang. Terpana oleh sosoknya yang cantik dan lincah. Melihat itu,
Dia tanpa sadar tersenyum. Setelah mengangkat roknya, dia tiba-tiba sadar, malu untuk membantu meletakkan rok. Dengan ragu dia menatapnya, karena dia belum pernah melihat pria pemalu seperti itu. Jadi dia pergi ke depan dan menatapnya. Melihat gadis kecil itu berjaga-jaga. Kemarahan mengkritik kita ketika kita bertemu. Bagaimana jika aku orang jahat? Puisi mengatakan, dia adalah orang yang baik. Kemudian lanjutkan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Akibatnya, dia memaksanya untuk tidur di lantai. Tengah malam, dia khawatir lantainya terlalu dingin. Harus hati-hati membawanya ke tempat tidur. Sahabat terbaik tidur di lantai. Tunggu sampai keesokan paginya untuk bangun. Melihat gadis itu menghilang, dia buru-buru bersiap untuk pergi. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia bersembunyi di sudut dan diam-diam makan, dia terkejut. Ternyata kemarin, karena aku mencarimu, dia belum makan seharian. Masak sarapan sederhana untuknya. Dari kecil hingga dewasa, dia hanya makan makanan enak. Pertama kali mencoba makanan populer. Merasa sangat enak. Saya hampir menangis. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Jika dia merindukan ibunya, atau alamat dan nomor teleponnya. Mengapa mengingat saya? Karena aku menyukainya. Melihat gadis lugu itu, khawatir dia akan dalam bahaya. Dia memberinya peluit untuk memberitahunya. Ketika dalam bahaya meniupnya. Jika Anda bertemu orang jahat, gunakan semprotan merica. Semprotkan ke wajah, lalu lari. Pada saat yang sama memberinya uang, yang dapat digunakan untuk membeli apa yang dia inginkan. Berikan uang untuk menyuruhnya tinggal di sini. Kapasitas aplikasinya sangat bagus. Tidak. Sukuang membawanya keluar dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Ketika bersiap untuk khawatir, bawa dia ke kantor polisi. Menyeretnya ke stasiun. Melihat gadis yang kebingungan, dia masih dingin pergi. Tapi saat bekerja, dia selalu mengkhawatirkannya. Meski berusaha melupakannya, tapi karena merindukannya, jadi tidak mungkin bekerja dengan tenang. Tak berdaya hanya untuk melepas celemeknya untuk menemukannya. Ketika saya pergi ke kantor polisi untuk menanyakan situasinya, orang-orang melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia menyuruhnya pergi. Dia pergi kemana-mana mencarinya. Hasilnya adalah mendengar peluit yang sudah dikenal di jalan. Dia juga melihat peluit yang jatuh dari van bisnis hitam. Persis sama dengan yang dia berikan padanya. Dia dengan panik mencarinya. Ambil jalan pintas tepat di depan mereka. Kemudian, gunakan tangannya, berikan kutukan 3 hari kesialan pada mereka. Tanpa diduga, orang-orang jahat itu juga sangat kooperatif. Kemudian dia mengedipkan matanya, dan menyuruhnya menggunakan semprotan merica dan kemudian melarikan diri. Akhirnya, kondisi yang menguntungkan membantunya melarikan diri dari orang-orang jahat. Tapi orang jahat masih mengejarnya, karena kemampuan memprediksi masa depan. Bawa dia kemana-mana, akhirnya mencapai jalan buntu. Merasa putus asa, berpikir bahwa saya tidak dapat melarikan diri. Tetapi dia masih melindunginya. Pada saat ini, Seul mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Permata miliaran dolar itu tiba-tiba bersinar. Kemudian, dia menatap lurus ke arahnya. Tunggu aku.